Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam beraktivitas sehari-hari bisa lancar dan bisa melakukan aktivitasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentunya pembelajarannya lebih dominan lewat daring. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya, Yanar Fajarianto, akan membuat sebuah video pembelajaran khususnya di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Untuk anak-anak OTKP, khususnya pasti sudah mengenal saya karena saya salah satu guru produktif di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan materi di mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Nah, biasanya pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian ini ada di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi awal di kelas 12. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kami bahas ada dua, tentang memahami penghargaan pegawai dan juga melakukan pengelompokan penghargaan pegawai. Jadi antara kelas 11 sama kelas 12 itu masih nyambung antara yang dibahas di kelas 11 sama kelas 12. Jadi ini lanjutan dari kelas 11 yang kalian dapat dulu. Nah, untuk kelas 3 awal memang bab yang kita pelajari adalah tentang penghargaan atau reward. Nah, lalu apa sih penghargaan atau reward? Reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, kemudian memberikan suatu sumbangsi atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Setiap organisasi menggunakan berbagai reward atau imbalan untuk menarik dan mempertahankan orang dan memotivasi mereka agar mencapai tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. Reward ini semacam stimulus untuk merangsang karyawan untuk lebih giat dalam melakukan pekerjaannya. Setelah melakukan pekerjaannya, maka setelah pekerjaan naik akan dicapai yang namanya produktivitas kerja, sehingga itu akan berdampak positif bagi perusahaan. Besar kecilnya reward yang diberikan bergantung pada banyak hal, terutama ditentukan oleh tingkat pencapaian yang diraih oleh seseorang yang bekerja dalam perusahaan atau instansi tersebut. Seseorang yang bekerja selama 10 tahun sama seseorang yang bekerja selama 5 tahun dalam perusahaan atau instansi, tentunya rewardnya juga akan berbeda. Walaupun dalam satu jenis pekerjaan yang sama. Nah, tapi kalaupun berbeda, misalnya seorang yang 10 tahun bekerja, dia tidak bisa melakukan inovasi. Berbeda dengan orang yang 5 tahun bekerja, tapi dia bisa melakukan inovasi. Lalu, mana yang diberikan reward? Yang diberikan reward adalah orang yang 5 tahun melakukan inovasi. Karena dia bisa menciptakan hal-hal baru. Bukan orang stagnan, orang yang rutinitas sehari-hari dan tidak bisa mengembangkan jenis pekerjaannya. Maka dari itu, itulah yang dinamakan prinsip keadilan dalam pemberian reward. Reward itu harus adil. Antara orang yang memang berprestasi diberikan reward, dan juga sebaliknya. Kalau ada orang yang kurang berprestasi atau orang yang mungkin dalam segi hal absennya buruk, itu lawannya reward adalah hukuman atau punishment. Punishment diberikan pada orang-orang yang memang prestasi atau orang-orang yang prestasinya buruk. Reward dan punishment itu satu kesatuan yang tidak boleh pisah. Intinya
seorang yang baik perlu dikasihkan hadiah. Seorang yang kinerjanya buruk ya diberikan surat peringatan ataupun sampai nanti pemberhentian pekerjaan. Tujuan yang dicapai dalam pemberian reward adalah meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nanti kita bahas di atau di slide selanjutnya. Ini ada menurut Gibson dan kawan-kawan tahun 1997. Ini bukunya, buku dari Gibson tentang kepegawaian. Tujuan pemberian reward ada 3. Menarik, kemudian mempertahankan, dan yang terakhir memotivasi. Menarik maksudnya, di sini organisasi bisa menarik SDM berkualitas yang ada di luar karena reward yang prestis dalam perusahaan tersebut. Nah, misalnya ada perusahaan A memberikan reward setiap tahunnya 100 juta bagi karyawan yang berprestasi. Ada lagi perusahaan B yang hanya memberikan 50 juta pada orang yang berprestasi. Itu berbeda. Daya tariknya juga berbeda. Nah, maka dari itu, reward itu juga prestis bagi perusahaan. Semakin besar reward, maka perusahaan itu bisa dikatakan lebih bonafit kalau di perusahaan. Semakin besar reward, maka perusahaan itu bisa dikatakan lebih besar dari perusahaan lainnya. Maka dari itu, reward itu adalah prestis tersendiri bagi persaingan di dunia usaha atau di instansi itu sendiri. Semakin besar reward, maka daya tarik dari orang yang ingin bekerja dalam perusahaan tersebut itu semakin besar. Kemudian yang kedua, mempertahankan. Nah, setelah berhasil menarik orang atau SDM yang terbaik masuk pada organisasi atau perusahaan yang kita pimpin, tentunya kita harus mempertahankan supaya SDM berkualitas itu tidak lari ke perusahaan lain. Bayangkan kalau kita punya karyawan yang baik, karyawan yang loyalitas, yang punya integritas yang baik, jujur, kemudian dia tergoda oleh reward dari perusahaan lain. Padahal sekarang mencari karyawan yang baik, jujur, integritas itu ya sulit sebenarnya. Sulit. Banyak orang yang pintar tapi integritasnya mungkin kurang. Nah, maka dari itu hal yang patut atau langkah yang patut kita tempuh adalah mempertahankan orang tersebut. Mempertahankan dengan apa? Dengan kontrak jangka panjang ataupun kontrak yang mungkin memperpanjangnya setiap tahun sekali atau 2 tahun sekali, dan memberikan reward tentunya di akhir tahun pada orang yang berprestasi, sehingga karyawan itu tidak berpikir untuk resign, karyawan itu tidak berpikir untuk bekerja di perusahaan lain. Itu namanya mempertahankan. Yang ketiga, memotivasi. Kadang psikologi seseorang setelah dia mendapatkan reward, maka siklusnya dia akan turun dalam jenis pekerjaannya. Maka dari itu, yang terakhir adalah memotivasi. Motivasi seperti apa? Motivasi dari pimpinan pada bawahan itu sangat penting. Motivasi dalam pekerjaan, motivasi dalam kehidupan sehari-hari, motivasi kaitannya dengan berbagai macam aspek sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi memotivasi itu satu hal yang harus dipunyai oleh seorang leader dalam perusahaan. Selain mempertahankan, yaitu memotivasi. Agar apa? Agar pekerjaan yang sudah baik tentunya bisa terus membaik dengan seiring berjalannya waktu. Bukan malah turun ataupun malah tidak bersemangat atau malah kehilangan istilahnya kehilangan semangat untuk bekerja dalam perusahaan tersebut. Maka motivasi itu juga hal yang sangat penting bagi perusahaan atau instansi. Nah, oke, selanjutnya setelah tujuan reward adalah jenis-jenis reward. Ada 4. Ada pujian, penghormatan, hadiah, dan juga tanda penghargaan. Reward yang paling mudah itu adalah pujian. Karena apa? Karena pujian itu mudah dilakukan. Nah, mudah dilakukan. Kalau kalian menemui seseorang
yang baik, seseorang yang mau membantu Anda dalam jenis pekerjaan Anda, tentunya kalian sebelum berikan reward dalam bentuk barang atau hadiah, tentunya pujian itu harus diberikan terlebih dahulu. Karena dengan pujian, seseorang juga akan merasa tersanjung dengan apa yang dikerjakan. Sehingga seseorang yang memang dia punya kualitas pekerjaan yang baik, tentunya butuh pujian, memang butuh pujian. Pujian yang memang dia layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Bukan pujian yang apa ya, pujian yang bukan berasal dari hati atau tidak ikhlas. Jadi pujian itu harus bisa proporsional terhadap orang yang memang layak mendapatkan pujian. Itu reward yang paling mudah yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin pada bawahannya. Yang kedua tentang penghormatan. Nah, penghormatan ada dua macam. Pertama berbentuk semacam penobatan, misalnya yaitu anak yang mendapatkan penghormatan diumumkan dan ditampilkan di hadapan teman sekelas. Ini bisa menjadi hal sangat luar biasa atau menjadi motivasi yang sangat besar bagi anak tersebut untuk berprestasi di kemudian hari, untuk mempertahankan prestasinya tentunya. Karena seseorang kalau sudah dimotivasi, ya dia akan timbul suatu rasa penasaran, ya paling tidak mempertahankan prestasinya, kemudian kalau bisa yang meningkatkan prestasinya di tahun berikutnya. Kemudian penghormatan yang kedua berbentuk pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, siswa yang mendapat nilai tertinggi saat mengerjakan soal latihan dipilih sebagai ketua kelompok diskusi. Sehingga siswa yang memang dia layak untuk memimpin kelompoknya itu memang berasal dari orang-orang pilihan. Orang-orang yang memang dalam segi kinerjanya atau dalam segi pekerjaannya dia bagus, sehingga dia layak untuk memimpin kelompok. Istilahnya kalau di perusahaan itu namanya promosi jabatan. Misalnya pekerjaannya sales, kemudian dia mempunyai suatu pekerjaan yang baik, integritas yang baik, jujur, kemudian dia punya tata krama yang baik pada atasan dan juga menyayangi pada bawahan, sehingga dia layak untuk mendapatkan promosi atau naik jabatan. Hendak dia harus bisa memimpin bawahannya. Orang-orang seperti itu harus bisa memimpin bawahannya. Dan saya rasa juga sangat layak orang seperti itu untuk memimpin sebuah bawahan, sehingga bawahannya ikut untuk berbuat baik seperti apa yang dia lakukan pada pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah hadiah. Hadiah yang dimaksud di sini adalah reward yang berbentuk barang. Hadiah yang diberikan dapat berupa alat-alat keperluan sekolah seperti pensil, penggaris, buku, penghapus dan sebagainya bagi siswa. Konteksnya bagi siswa. Misal siswa punya prestasi dalam kelas. Kita sebagai orang tua juga harus memberikan stimulus. Stimulusnya berupa apa? Berupa reward atau hadiah. Sehingga dia bisa timbul rangsangan untuk berprestasi dan terpacu untuk berprestasi tahun ke depannya. Mungkin kalau tahun ini dapat peringkat 3, tahun depan kita tingkatkan. Kalau mendapatkan peringkat 2, mungkin jenis barangnya ataupun nilai barangnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang terakhir, tanda penghargaan. Reward yang berupa tanda penghargaan disebut dengan reward simbolis. Tanda penghargaan tidak dinilai dari segi harga dan kegunaan barang tersebut, melainkan tanda penghargaan yang dinilai dari segi kesan atau nilai kegunaannya, seperti itu. Nah, itu jenis-jenis reward ada 4, ada pujian, penghormatan, hadiah, dan tanda penghargaan. Oke, selanjutnya reward dibagi dalam 2 kelompok, extrinsic reward dan intrinsic reward. Extrinsic itu berasal dari luar diri
seseorang. Reward yang berasal dari luar diri seseorang. Sedangkan intrinsik berasal dari dalam diri seseorang. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Penghargaan ekstrinsik adalah suatu penghargaan yang datang dari luar diri orang tersebut. Penghargaan intrinsik dibagi menjadi dua jenis, yaitu penghargaan finansial dan penghargaan non-finansial. Penghargaan finansial terdiri dari gaji dan upah. Gaji dan upah adalah balas jasa dalam bentuk yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari sebuah perusahaan. Gaji dan upah ini biasanya rutin diterima dalam rentang 1 bulan sekali. Itu adalah sebuah kewajiban dari perusahaan atau instansi atau lembaga untuk membayarkan hak dari karyawan atau seseorang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Seorang ketika sudah melakukan kewajibannya, tentunya haknya harus dipenuhi. Yang memenuhi adalah instansi atau lembaga tersebut. Itu namanya gaji dan upah. Yang kedua, tunjangan karyawan. Tunjangan seperti dana pensiun, perawatan di rumah sakit, dan liburan pada umumnya merupakan hal yang tidak berhubungan dengan kinerja karyawan. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Akan tetapi didasarkan pada senioritas atau catatan kehadiran. Ini biasanya dikasih 1 tahun sekali. Kalau memang orang tersebut sudah lama bekerja, biasanya diberikan suatu tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan sehingga karyawan tersebut merasa dihargai dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, bonus atau insentif. Bonus atau insentif adalah tambah-tambahan imbalan di atas atau di luar gaji upah yang diberikan organisasi. Bonus itu di luar upah. Jadi perhitungannya nanti berbeda lagi. Kalau bonus itu biasanya bonus kinerja. Kinerjanya semakin bagus, maka bonusnya semakin besar. Nah, kalau kinerjanya jelek, ya itu namanya bukan reward, tapi punishment atau hukuman yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Kemudian penghargaan non finansial ada 2, penghargaan interpersonal dan juga promosi. Nah, penghargaan interpersonal atau biasa disebut penghargaan interpersonal atau biasa yang disebut dengan penghargaan antar pribadi. Manajer memiliki sejumlah kekuasaan untuk mendistribusikan penghargaan interpersonal seperti status dan juga pengakuan. Jadi penghargaan interpersonal itu wewenangnya mutlak diberikan pada seorang manajer atau atasan dalam perusahaan atau instansi. Jadi ini hak prerogatif dari manajer atau atasan. Bagaimana dia melihat kinerja dari bawahannya. Jadi tidak ada sangkut pautnya, misalnya dia orang yang baru gitu kan, orang yang baru dalam perusahaan, kemudian dia kurang berprestasi, dan diberikan penghargaan. Nah, itu merupakan suatu pelanggaran dalam memberikan penghargaan. Dari penghargaan, walaupun itu hak dari manajer, namun manajer harus bisa memilih dan memilah mana bawahannya yang memang berprestasi dan layak untuk diberikan penghargaan.
namanya penghargaan interpersonal. Kemudian promosi, manajer menjadikan penghargaan promosi sebagai usaha untuk menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Seorang yang jenis pekerjaannya mungkin tentang keuangan, dia mungkin tidak cocok untuk di pekerjaan seni atau pekerjaan jenis-jenis karya, menghasilkan karya seperti itu. Nah, maka dari itu seorang manajer harus bisa menganalisa karyawannya, posisi apa saja yang memang cocok untuk orang tersebut tempati. Jadi seseorang itu merasa nyaman, seseorang merasa bahagia ketika dia menempati posisi yang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalnya sarjana akuntansi, tentunya dia akan cenderung suka pekerjaan yang berhubungan dengan menghitung uang dan lain-lain seperti itu. Seperti sarjana administrasi ya, tentang surat menyurat, tentang bagaimana penanganannya terhadap klien seperti itu tentang jenis pekerjaan yang tepat yang diberikan kepada seseorang yang bekerja dalam lembaga atau instansi. Itu juga penting karena promosi itu juga menjadi salah satu hal yang dapat memotivasi karyawan untuk lebih meningkatkan kinerjanya, untuk bisa bersaing secara sehat dengan teman-teman dalam divisinya, dalam pekerjaannya, sehingga tujuan-tujuan dari organisasi bisa tercapai dan target-target organisasi bisa dicapai dengan baik. Itu penghargaan ekstrinsik. Selanjutnya penghargaan intrinsik. Jadi penghargaan intrinsik itu ada 4. Ada penyelesaian atau completion, ada pencapaian atau achievement, ada otonomi atau autonomy, dan yang terakhir pertumbuhan pribadi atau personal growth. Kita bahas untuk yang pertama tentang penyelesaian. Nah, penyelesaian atau completion yaitu kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek, merupakan hal yang sangat penting bagi sebagian seorang. Ini kaitannya dengan target dari perusahaan. Seseorang yang dibebankan pekerjaan, tentunya dia harus komitmen dengan pekerjaan tersebut. Nah, sebelumnya kan sudah ditanya apakah bisa menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 10 hari, 15 hari atau 20 hari. Kalau kita bisa ataupun kita menjawab iya, menjawab sanggup, tentunya kita harus mempunyai suatu penyelesaian atau completion yang baik. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan dengan tepat waktu, apapun pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Itu namanya completion atau penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah pencapaian atau achievement. Merupakan penghargaan yang muncul dari dalam diri sendiri. Nah, yang diperoleh ketika seorang meraih suatu tujuan yang menantang. Nah, achievement itu ya semacam reward yang memang diberikan ketika seseorang bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan kalau di dunia penjualan istilahnya tembus target dari apa yang ditargetkan oleh orang pimpinan dan mendapatkan achievement. Biasanya achievement ini diberikan 1 tahun sekali periodenya, 1 tahun sekali, untuk memilih orang-orang yang memang tepat untuk mendapatkan achievement tersebut. Achievement memang suatu hal yang prestis dalam perusahaan, karena achievement nanti bisa menjadi tolak ukur bagaimana pekerjaan dari seorang itu apakah baik atau buruk.
seorang yang mendapatkan achievement, tentunya dia menjadi seseorang yang punya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang paripurna. Ketika mendapatkan target, dia tembus target, atau ketika dia mendapatkan suatu tantangan, dia bisa menjawabnya, sehingga dia layak mendapatkan achievement. Yang terakhir, pertumbuhan pribadi atau personal growth. Otonomi dulu atau otonomi. Sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Nah, perasaan otonomi dapat dihasilkan dari kebebasan melakukan apa yang terbaik oleh karyawan dalam situasi tertentu. Jadi otonomi itu semacam perasaan ingin melakukan pekerjaannya, namun secara bebas. Secara bebas di sini maksudnya masih dalam kontrol atasan, Namun atasan itu tidak mencampuri pekerjaan dari bawahannya tersebut. Nah, seorang atasan pasti dia mempunyai job desk-nya tersendiri-sendiri ya. Dari job desk itu diturunkan kepada bawahannya. Seorang atasan tentunya harus mempercayai pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh bawahannya. Atasan atau manajer dalam perusahaan itu fungsinya cukup mengontrol pekerjaan yang ada, pekerjaan yang memang dilakukan oleh karyawannya. Sehingga karyawan itu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, dan tentunya ini sangat berdampak positif pada organisasi perusahaan atau instansi tersebut. Karena kebebasan dalam mengekspresikan, dalam bekerja itu tidak terkekang. Itu namanya otonomi. Nah, dan ini yang terakhir. Yang terakhir, pertumbuhan pribadi atau personal growth. Akhirnya setelah dia bisa melakukan pencapaian achievement, otonomi, dan target terakhirnya adalah pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi atau personal growth dari setiap orang merupakan pengalaman yang unik. Nah, seorang yang mengalami pertumbuhan semacam itu bisa merasakan perkembangan dirinya dan bisa melihat bagaimana kemampuannya dikembangkan. Sebagian orang seringkali merasa tidak puas dengan pekerjaan dan organisasi mereka jika tidak diinginkan atau didorong untuk mengembangkan keterampilan mereka. Nah, keterampilan yang orang miliki yang mungkin di luar dari pekerjaannya itu juga harus tetap dikembangkan, karena seseorang itu pasti punya bakat dan minatnya di luar jenis pekerjaannya. Maka dari itu pertumbuhan pribadi ini juga sangat penting untuk selalu diberikan motivasi kepada bawahan bagi seorang pimpinan. Ini tanggung jawab pimpinan semuanya sebenarnya. Jadi itu penghargaan intrinsik ada 4: penyelesaian, pencapaian, otonomi, dan pertumbuhan pribadi yang barusan saya terangkan. Nah, jadi pertumbuhan pribadi itu kaitannya bagaimana seorang bisa menumbuhkan rasa minatnya terhadap pekerjaannya itu. Selanjutnya, syarat dan sistem pemberian reward ada 4. Ada kesesuaian tujuan, equity, keadilan, equality, kemerataan, dan juga kebutuhan. Kesesuaian tujuan ini maksudnya seseorang bekerja dalam pekerjaan tentunya harus sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu dia akan mendapatkan reward ketika melakukan pekerjaannya dengan baik. Tujuan ini bisa disebut tujuan antara pribadi dan tujuan bersama atau tujuan dengan perusahaan. Itu bisa klop, satu sama lain saling bersinergi. Itu namanya kesesuaian tujuan. Yang kedua, equity atau keadilan. Jadi syarat dari pemberian reward
adalah equity, keadilan. Keadilan di sini maksudnya siapapun dapat mendapatkan reward, baik orang yang baru masuk kepada perusahaan tersebut ataupun orang-orang yang sudah lama di dalam perusahaan tersebut. Itu namanya prinsip keadilan atau equity. Yang menentukan apa? Yang menentukan adalah jenis pekerjaan yang sudah dilalui. Apakah pekerjaannya itu baik atau buruk? Kalau baik diberikan reward, kalau buruk diberikan punishment. Itu namanya prinsip keadilan atau equity. Yang ketiga adalah equality atau kemerataan. Reward juga harus didistribusikan secara merata bagi semua pihak, individu maupun kelompok tentunya, yang telah menyumbangkan sumber dayanya untuk tercapainya produktivitas. Setiap perusahaan atau instansi atau lembaga pasti dia akan mempunyai target-target tertentu. Seseorang yang punya motivasi yang baik, tentunya dia mempunyai jenis pekerjaan yang baik juga atau semangat yang baik juga. Nah, semangat yang sudah dipertahankan dengan baik tersebut tentunya berakibat kepada produktivitas yang dihasilkan. Nah, di sini kuncinya. Di dalam produktivitas, seorang ketika bisa produktivitasnya baik dalam perusahaan, tentunya dia pasti dan layak mendapatkan reward dari perusahaan tersebut. Produktivitas itu bisa produktivitas dalam jenis pekerjaannya, bisa dari jenis apa yang dihasilkan, terus dari waktu yang ditargetkan. Kalau dia bisa menghasilkan barang, kalau di pabrik bisa menghasilkan barang dengan tepat waktu, dengan produktivitas yang mungkin baik, bisa mencapai target, itu dapat mendapatkan reward. Berbeda halnya dengan orang-orang yang memang tidak bisa memenuhi target dari perusahaan atau instansi. Ya, juga mendapatkan sebaliknya, mendapatkan punishment. Yang ketiga, kebutuhan. Nah, alokasi reward kepada pegawai seharusnya mempertimbangkan tingkat kebutuhan utama dari pegawai. Reward yang berwujud finansial tidak selalu sesuai dengan kebutuhan utama pegawai. Nah, kita lihat dulu sebab apa sih kebutuhan yang paling mendesak bagi karyawan? Seperti itu. Karyawan yang mendapatkan reward maksudnya. Kebutuhan mendesaknya apa? Misalnya dia setiap hari ke perusahaan atau instansi naik angkutan umum. Tentunya dia membutuhkan suatu kendaraan pribadi. Ya bisa motor, seperti itu yang diberikan perusahaan atau instansi. Nah, kadang pemberian uang atau pemberian dalam bentuk uang itu kadang belum bisa memberikan solusi. Kadang kalau kita megang uang itu akan habis untuk hal-hal yang lain. Alangkah baiknya sebagai manajer, sebagai seorang atasan itu bisa mengetahui kebutuhan dari bawahannya. Kebutuhan apa yang memang mendesak untuk diberikan, seperti itu ya. Nah, diulang lagi, jadi syarat dan sistem pemberian reward ada 4. Sesuai tujuan, equity, equality, dan juga kebutuhan. Tahapan dalam pemberian reward atau penghargaan ada 4. Melakukan analisis pekerjaan, melakukan penilaian pekerjaan, melakukan survei sistem penghargaan, menentukan harga setiap pekerjaan untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan. Nah, yang pertama melakukan analisis pekerjaan. Jadi pekerjaan seperti apa yang layak mendapatkan reward dari perusahaan. Mungkin prioritasnya kalau tahun ini pekerjaannya jenis administrasi atau jenis divisi tertentu, kita tentukan. Tahun ini kita memberikan reward di divisi penjualan karena divisi penjualan mengalami penaikan yang pesat. Nah, itu namanya melakukan analisis pekerjaan. Jadi pekerjaan mana yang memang layak untuk diberikan reward, atau departemen ataupun orang atau individu atau kelompok yang layak untuk diberikan reward. Nah, analisa dulu pekerjaannya seperti apa. Yang kedua, melakukan penilaian pekerjaan. Dalam melakukan penilaian pekerjaan diusahakan tersusnya urutan peringkat pekerjaan, penentuan nilai untuk setiap pekerjaan, kesulitan perbandingan dengan pekerjaan lain,
dalam organisasi dan pemberian poin untuk setiap pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan itu hendaknya dinilai dari segi produktivitas mungkin, dari segi bagaimana pekerjaan itu dilakukan secara tepat waktu, seperti itu. Jadi dinilai mana yang layak dulu untuk diberikan reward. Yang ketiga, melakukan survei berbagai sistem penghargaan. Yang ketiga ini membandingkan. Jadi ketika kita punya sistem penghargaan, kita harus aktif untuk membandingkan sistem penghargaan dengan perusahaan lain. Karena apa? Karena takutnya kalau sistem penghargaan yang kita berikan ini yang diberikan oleh perusahaan kita itu lebih rendah yang dibandingkan dengan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan lain yang sama jenis pekerjaannya. Nah, itu dapat membuat karyawan itu merasa tertarik dengan perusahaan lain. Dia tidak akan nyaman dengan perusahaan kita pekerjaan. Karena yang reward yang ditawarkan oleh perusahaan lain tersebut itu lebih prestisius atau lebih besar. Nah, maka dari itu survei berbagai sistem penghargaan itu juga penting. Nah, tentunya penghargaan itu harus bisa setiap tahun harus bisa meningkat, bukan dari segi nilai, tapi dari segi mungkin dari segi ini intensitasnya, seberapa seringnya. Kalau penghargaan mungkin bisa 1 bulan sekali, ada penghargaan karyawan yang jarang telat, seperti itu dalam perusahaan. Nah, itu juga bagus untuk diterapkan. Walaupun kalau penghargaan seperti itu kan sifatnya memang rutinitas 1 bulan sekali, dan hadiahnya memang dibandingkan dengan tahunan itu memang lebih kecil. Tapi itu nggak apa-apa, tapi itu sebagai rangsangan untuk karyawan untuk bekerja lebih keras lagi. Nah, ada suatu penghargaan yang prestisius itu ditaruh di akhir tahun. Nah, penghargaan bisa rutinitas dan juga tahunan. Tapi kalau bisa dikombinasikan antara keduanya, ada rutinitas tiap bulan, tapi ada juga penghargaan tahunan, sehingga orang tersebut atau karyawan itu merasa betah bekerja dalam perusahaan. Yang terakhir, menentukan harga setiap pekerjaan untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan. Dalam mengambil langkah ini dilakukan perbandingan antara nilai berbagai pekerjaan dalam organisasi dengan nilai yang berlaku di tempat lain pada umumnya. Jadi pekerjaan yang sama jenisnya, supaya karyawan itu bisa meningkatkan produktivitasnya, tentunya kita harus bisa membedakan atau bisa membandingkan dengan perusahaan yang sama jenisnya di mungkin di kota lain itu, ataupun di negara lain kalau kawasannya internasional. Nah, sehingga kalau perusahaan B bisa memproduksi, misalnya perusahaan B bisa memproduksi mobil listrik, dan kita perusahaan A masih memproduksi mobil manual, tentunya kita harus memacu perusahaan kita untuk bisa menghasilkan mobil yang bertenaga listrik tersebut. Jadi kalau kita tidak bisa memacu ataupun tidak bisa memberikan semangat pada karyawannya untuk meningkatkan produktivitasnya, tentunya kita akan kalah saing dengan orang tersebut, dengan perusahaan tersebut. Tentunya itu lama kelamaan perusahaan kita akan kolaps atau bangkrut kalau seperti itu, kalau tidak bisa memberikan inovasi. Dari itu menentukan harga setiap pekerjaan untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan itu juga sangat penting. Jadi itulah tahapan dalam pemberian reward, ada 4.
melakukan analisa pekerjaan, melakukan penilaian pekerjaan, melakukan survei baik macam sistem pekerjaan dan menentukan harga setiap pekerjaan untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan. Oke. Dan yang terakhir, reward itu prinsipnya ada 3, adil, transparan atau akuntabel dan juga konsisten. Adil itu tidak membeda-bedakan antara karyawan yang baru dan juga karyawan yang lama. Maksudnya, seseorang berhak mendapatkan reward kalau memang dia memang punya kinerja yang bagus sehingga produktivitasnya juga meningkat. Itu prinsip keadilan di situ namanya. Kemudian transparan atau akuntabel. Ada aturan yang jelas tentang transparan dan akuntabel sehingga setiap pekerjaan tahu persis rambu-rambu sistem dan prosedur. Jadi transparan itu rewardnya diberikan tidak secara diam-diam, tapi memang diumumkan sehingga orang semua tahu kalau memang orang tersebut layak mendapatkan reward. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah konsisten. Konsisten di sini maksudnya reward itu harus rutin dilakukan walaupun tidak bulanan, tapi tahunan, tapi harus rutin untuk dilakukan. Syukur kalau ditambahkan, tapi jangan dihilangkan. Itu namanya konsisten. Setiap tahun diberikan reward kepada seorang karyawan yang memang layak untuk mendapatkan. Itu yang dapat saya sampaikan tentang reward atau penghargaan di mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Nah, akhir kata saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada banyak salah. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.